Selama Bapak menjadi kepala sekolah, Bapak pernah menemui nggak kasus yang seperti dilema etika? Sebenarnya mengenai kasus dilema etika ini hampir kita hadapi, mungkin hampir setiap waktu sih sebenarnya kita hadapi. Akan tetapi kadangkala kita menghadapi kasus tersebut mungkin tidak mengetahui apakah itu dilema etika atau hal-hal lain permasalahannya, klasifikasinya. Tapi kalau contohnya yang baru kami hadapi adalah mengenai lomba melukis ke salah seorang peserta didik kami dari SMP 8 Tamban ke Banjarbaru tingkat provinsi. Dilema yang dihadapi di situ adalah berkenaan dengan pendamping. Guru yang mendampingi peserta didik tersebut, mengantar peserta didik tersebut ke tempat lomba. Nah, dilema yang dihadapi itu adalah yang pertama untuk guru pendamping untuk mengantar peserta didik tersebut terkendala bahwa guru tersebut tidak bisa naik motor, yang pertama. Yang kedua, tidak paham rute untuk menuju lokasi lomba. Sedangkan di lain sisi kita meminta kepada Bapak Ibu guru lainnya untuk menjadi salah satu pendamping. Mereka yang pertama pasti disibukkan oleh kerja untuk mengajar di kelas masing-masing. Jika salah seorang dari guru selain pendamping tersebut yang berangkat, maka kelas akan terjadi kekosongan. Jadi di situ terjadilah dilema yang sangat signifikan yang harus kita pilih dan pilih. Akhirnya saya memutuskan untuk mengambil sikap agar kedua belah pihak dan kedua hal tersebut dapat terlaksana, artinya kegiatan belajar mengajar di sekolah tetap berjalan lancar, sedangkan kegiatan lomba peserta tersebut dapat tetap mengikuti. Saya berinisiatif untuk mengatur ulang jadwal saya sendiri yang mengantar peserta didik tersebut sekaligus menjadi pendamping pada kegiatan lomba tersebut. Baik, terima kasih Bapak atas pembagian pengalaman kasus dilema etika ya. Selama ini pernahkah Bapak mengidentifikasi kasus menjadi kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Pernah. Pernah. Bagaimana cara Bapak mengidentifikasinya? Yang pertama, mengidentifikasi mengenai rujukan moral sama etika. Itu mengidentifikasinya berdasarkan diskusi antar guru. Yang pertama. Yang kedua, menerima masukan baik dari berdasarkan internal maupun eksternal. Yang ketiga, kita di sekolah memiliki kotak saran yang nantinya dari itu kita dapat mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah. Nah, dari tiga hal tersebut kita pilah untuk mengklasifikasikan berdasarkan item permasalahan tersebut. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Yang pertama, caranya adalah dalam mengambil kebijakan menelaah
yang mana lebih mengutamakan untuk kepentingan sekolah dan kebersamaan sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam mengambil kebijakan tersebut harus mendengarkan terlebih dulu pendapat dari salah satu pihak, kemudian mendengarkan pula pendapat dari pihak lainnya. Gitu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Maksudnya langkah apa? Misalnya langkah pertama apa yang dilakukan, apa mengkonfirmasi ke pihak Mengenai apa? mengenai dilema etika tadi Pak, mengenai apa misalnya ada kasus Langkah benar dengan mengatasi. benar, inggih. Langkah Mengambil mengatasi kebijakan. mengenai dilema etika itu tergantung permasalahannya. Apakah itu sudah masuk spesifikasi permasalahan internal maupun eksternal? Jika itu permasalahan internal, maka itu kita selesaikan secara bersama-sama di dalam saja. Sedangkan apabila itu permasalahan eksternal, maka itu kita akan melibatkan unsur luar, diantaranya unsur komite, orang tua siswa, dan tokoh masyarakat. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini, Pak? Yang lebih efektif dalam pengambil keputusan itu hal yang dilakukan diantaranya dalam pemecahan masalah. Yang pertama itu kita dengan berdiskusi itu lebih cepat dalam mengatasi masalah tersebut. Yang kedua, langkah efektif yang harus kita lakukan tadi sehingga cepat terselesaikan permasalahan tersebut, kita harus memikirkan hal-hal yang mungkin mengurangi dapat minimal menekan dari permasalahan tersebut agar tidak terlalu meluas, sehingga kita perlu mengambil sikap yang tepat dan cepat. Nah, Pak, selama ini ketika Bapak menghadapi kasus dilema etika, ada nggak Bapak ketemu tantangan dalam mengambil keputusannya, Pak? Misalnya adanya ketidakterbukaan dari salah satu pihak atau ya seperti itu, Pak, ada nggak? Sementara tidak ada yang terlalu signifikan, tetapi memang ada. Kalau tantangan dalam masalah tersebut pasti ada, karena itu berkenaan dengan sifat manusiawi yang kadang-kala ada baik dan buruknya, pasti itu, tapi tidak ada secara signifikan sih. Nah, itu yang pasti kita harus selalu bersifat terbuka lah dalam mengatasi tersebut, sehingga keterbukaan itu yang membuat kita lebih mudah dalam mengatasi masalah itu. Nah, Bapak punya nggak sebuah tata cara atau jadwal tertentu ketika ingin menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau ada jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Yang pertama, langsung kita selesaikan jika itu tidak terlalu parah dan tidak terlalu permasalahan itu tidak terlalu besar. Untuk mempermudah harus kita percepat. Tetapi jika itu permasalahannya perlu pertimbangan waktu dan jadwal pengatasinya, ya tentu kita jadwalkan. Tapi hal tersebut biasanya kalau kita memang menjadwalkan minimal paling lama 2 pekan. 2 pekan ya, Pak.
Sekarang ada nggak seseorang Pak atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini? Yang pertama yang seseorang yang dapat membantu kita adalah stakeholder kita, ya pasti ya komite sekolah, dewan guru, itu ya pasti yang sangat berperan sekali dalam mengatasi segala permasalahan yang ada. Oh, oke. Nah, Pak, dari semua yang Bapak sampaikan, ada nggak pembelajaran yang bisa saya ambil dari yang mungkin bisa apa sebagai pembelajaran buat saya dari pengalaman Bapak untuk mengambil keputusan dilema etika atau seperti saran khusus gitu Pak? Nggak ada yang secara spesifik, tapi pada dasarnya semua masalah selesaikan secara baik, simak, telaah, yang sulit jangan dianggap sulit, yang sulit dipermudah, yang mudah jangan dipersulit. Intinya seperti itu. Oh, ini Pak. Iya, terima kasih banyak Pak atas pembagian pengalamannya. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu menanti. Assalamualaikum Pak Haji Abdan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Ulun dari Calon Guru Penggerak Angkatan 6 Kabupaten Baritokuala. Hari ini saya mau minta izin untuk minta waktu Bapak wawancara terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Bisa Pak? Bisa. Baik, terima kasih sebelumnya Pak. Kalau boleh tahu berapa lama Bapak sudah menjabat menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Tamban ini? Ini udah tahun ke-10. Tahun ke-10 ya Pak, oh, sudah kepala. Selama Bapak menjadi kepala sekolah, pernah nggak Bapak mengalami sebuah masalah di mana masalah tersebut menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Kalau pernah, bisa tidak Bapak menceritakannya kepada saya beserta cara penyelesaiannya? Ya. Di kepemimpinan itu ada memang dilema itu pasti ditemui. Jadi misalnya ada dua pihak ya, guru atau bisa kayak dua kubu gitu. Satu kubu hendaknya disiplin bagus gitu ya, satu kubu lagi hendaknya lebih longgar gitu. Nah jadi ini kan kalau kita memihak satu itu tidak bisa. Sebagai seorang pemimpin itu harus bisa menetralisir antara yang mau disiplin tinggi dengan yang longgar tadi, bagaimana itu agar bisa imbang dan diterima kedua belah pihak agar menjalani sekolah itu lebih harmonis. Jadi kalau pemimpin kada bisa memihak, walaupun ini jelas bagus kan, tetapi yang ini jelas kurang bagus, tapi ini kadang kala ini aja di sini ditekan, itu tidak bisa. Jadi kalau seorang pemimpin harus bisa mengambil kebijakan yang disiplin tadi diakomodir di saran-sarannya sambil perlahan meningkatkan orang-orang pihak-pihak yang tadinya guru-guru atau tata usaha itu misalnya yang longgar tadi supaya lebih ditingkatkan sehingga nanti ada keseimbangan. Walaupun ini jelas tidak bisa 100% sama dengan ini. Nah itu jadi dilemanya di situ loh, diambil kebijakan itu. Oke, berarti harus netral ya Pak ya. Nah selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Pak? Jadi kelihatan kan misalnya dalam tugas-tugas, misalnya dalam hal tiket misalnya. Jadi
kalau yang disiplin kan jelas keberatan dengan yang uh, kurang disiplin dalam melaksanakan tiket itu. Misalnya dibiarkan aja siswanya melanggar atau dibiarkan pelanggaran itu tanpa ditindak. Jadi yang maunya bagus tadi kan ini meminta. Jadi nah juga ada dilema, misalnya pagi harus turun jam 7.30 ada di sekolah untuk mereka yang tiket. Itu kan bagi ibu-ibu yang masih punya anak-anak kecil itu repot tuh, sangat pagi itu. Nah itu jadi dibujuk yang tadi memang harus 7.30 itu bagaimana itu berkomunikasi, berdialog dengan mereka supaya bisa diberi penguatan bagaimana bisa melaksanakan itu dengan baik. Nah itu adalah dari satu hal ya, mungkin hal yang lain juga kurang lebih sama, tidak hanya piket, misalnya dalam kegiatan-kegiatan ada yang mau santai, ada yang mau kerja keras. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Pertama, keputusannya adalah saya memberikan dialog individu ya. Kemudian ada juga yang secara menyeluruh, misalnya dalam rapat-rapat. Kalau memang masih lalu dipanggil lagi yang bersangkutan yang memang tidak melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, itu yang diambil kebijakannya. Jadi ada simpel di beberapa pengalaman yang lalu, sekolah-sekolah yang lain juga sama problemnya gitu. Ada yang mau ini, ada yang mau longgar. Itu pasti terjadi dalam dilema kelompok. Jadi memang tidak bisa memihak 100% pada yang benar. Itu kan benar, kalau ini salah kan. Tidak bisa memihak 100% ini, jadi harus dinetralkan. Jadi ada dialog individu dan menyeluruh ya Pak ya, langkah atau prosedur yang tadi. Hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini Pak? Yang dua-duanya jalan ya, tapi yang lebih efektif memang individu. Mereka merasa kalau di rapatnya mungkin sekilas dia aja gitu. Tapi kalau dari individu mereka lebih perhatian, lebih merasa ada penguatan dari individu, lebih didekatkan secara individual ya Pak ya. Bapak pernah nggak menemui tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika ini Pak? Iya, jangan ada. Misalnya mama harus mendengarkan keluhan yang menuntut ya. Kita harus mendengarkan keluhan yang mereka dibawa, mau kemana, kami jauh, kami apa ya. Jadi dilema itu memang kan bisa yang dirasakan dulu waktu masih bisa anak dulu sebagai repot mandi dan sebagainya. Nah itu harus dilema itu yang memang ditemui gitu. Dan ya itu kan tadi tidak bisa 100%. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus ini atau misalnya langsung menyelesaikan di tempat? Biasanya seiring dengan ditolak saja. Jadi memang ini ya tidak bisa dijadwal. Nanti ada lagi yang melemah disiplinnya, naikkan lagi itunya. Konsolidasi lagi. Mungkin ada yang lain lagi nanti. Nah, itu terus jadi jadwal tidak saya buat tidak terjadwal ya Pak, unconditional ya Pak. Conditional ya. Tergantung kondisi. Terus ada nggak Pak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini membantu Bapak atau mempermudah dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Iya, yang pertama memang saya berkonsultasi dengan beberapa orang yang memang saya pandang cocok dengan itu. Misalnya masalah kepribadian, masalah tugas-tugas disiplin, termasuk juga tugas-tugas misalnya tentang kepegawaian dan sebagainya, itu saya minta bantuan kepada para guru yang memang memiliki keahlian, misalnya di IT,
ada dari etika, dari apa itu melibatkan mau kasih kurikulum, mau kasih kesiswaan, ada guru senior itu sih minta tolong mereka. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang bisa dipetik dari pengalaman itu untuk mengambil keputusan pada kasus dilema etika ini? Ya intinya kita perlukan kebijakan yang memang bisa memaksimalkan, hanya memaksimalkan, karena bisa memang rusak 100%. Jadi pelajaran itu sekolah itu memang harus bisa berada di tengah. Jadi kada boleh kalau ke kanan, kada boleh kalau ke kiri, harus di tengah. Tahu bahwa ini salah, itu kada bisa langsung gitu jadi diberikan ini salah. Jadi harus toleran. Jadi harus toleran, kemudian berada di tengah atau netral ya Pak ya, tidak bisa memihak salah satu, jadi harus bisa menjadi penengah. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Merupakan ilmu yang sangat berharga bagi kami calon guru penggerak untuk mempelajari bagaimana nanti kami mengambil sikap ketika menemui kasus-kasus dilema etika ataupun rujukan moral. Sekali lagi terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal,